Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita belajar lanjutan dari pelajaran sebelumnya, bagaimana kita untuk menginstal dan mengkonfigurasi PHP MyAdmin di Debian Linux yang akan kita gunakan sebagai server untuk klien-klien yang akan digabungkan ke Debiannya nanti. Baik anak-anak, dalam hal ini PHP MyAdmin kita siapkan terlebih dahulu. Kalian bisa download melalui internet. Kemudian dan kita siapkan juga program Apache sebagai web servernya dan MySQL sebagai database servernya, ditambah dengan bahasa pemrograman PHP. Jadi anak-anak, ada 3 program dasar yang harus kita install terlebih dahulu, yaitu Apache, kemudian PHP, dan MySQL. Nah, setelah itu baru kita bisa memanfaatkan atau menggunakan PHP MyAdmin. Jadi apa gunanya PHP MyAdmin? PHP MyAdmin ini akan kita gunakan sebagai web control untuk konfigurasi database MySQL-nya. Jadi kita akan mengontrol atau mengkonfigurasi database-nya melalui web PHP MyAdmin ini. Dan nanti kita bisa menambahkan database, kemudian membuat database, menghapus database, atau mengedit database yang sudah ada di server database kita dalam bentuk web. Nah, namun sebelumnya tentu kita harus menginstal PHP MyAdmin. Di Linux kita bisa menggunakan perintah untuk menginstal Apache-nya, apt -get spasi install spasi Apache 2. Nah, kemudian untuk menginstal PHP dan MySQL-nya hampir sama perintahnya, cuma nanti disesuaikan saja nama programnya apa. Kemudian jika Anda salah anak-anak, Anda bisa mengulangnya, menghapus instalasi yang lama untuk mengulang-ulang kembali dengan mengganti install menjadi purge apt -get spasi purge nama programnya. Nah, kemudian anak-anak, untuk PHP MyAdmin-nya kalian bisa letakkan di program public HTML-nya di mana. Nah, kalau di Windows biasanya kan kita meletakkannya di C, htdoc, kemudian public HTML. Tapi kalau di Linux biasanya default-nya itu di /var/www/html. Nah, kemudian baru kalian kasih foldernya, kalian copy program PHP MyAdmin-nya di dalam folder tersebut. Nah, kemudian nanti kalian bisa membuka web browsernya untuk mengaksesnya. Tes terlebih dahulu itu web servernya dengan mengetik http://localhost/enter. Nah, kalau misalnya sudah keluar di situ tulisan Apache dan lain sebagainya, itu indikator bahwasanya web server kita sudah jadi. Nah, kemudian nanti tambahkan setelah localhost /nama folder yang kita buat untuk PHP MyAdmin. Biasanya foldernya atau folder yang digunakan itu PHP MyAdmin, tapi M-nya besar, kemudian A-nya besar, selebihnya huruf kecil. PHP M-nya besar, kemudian Y, A-nya besar, kemudian DMIN biasa. Nah, tergantung nanti kita meletakkannya di folder, misalnya folder kalau saya misalnya smk7/php. Kalian bisa meletakkannya di folder postingan kalian sendiri. Kemudian setelah itu kita buka, nah disitulah ada menu-menu bagaimana kita membuat database, menghapus database yang sudah ada, kemudian mengeditnya atau membuat baru database. Nah, akan sangat lebih mudah ketika kita menggunakan PHP MyAdmin ini untuk mengedit database kita. Nah, untuk itu kita akan cobakan di video Bapak ini. Mudah-mudahan kalian memahami nanti. Terima kasih sudah mau menyaksikan video Bapak. Baik anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan coba untuk mempraktekkan bagaimana langkah-langkah dalam menginstal PHP MyAdmin di Debian. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa PHP MyAdmin ini merupakan
gabungan dari PHP, MySQL, dan Apache yang nanti akan kita gunakan untuk mengadministrasi database. Nah, di sini kita siapkan terlebih dahulu untuk Linux Debian-nya. Ya, kita persiapkan dan kita coba untuk melihat bagaimana repositorinya di etc apt source.base. Nah, ini kalian tambahkan ya sebelum menginstal. Ada 3 repositori, dari repositori lokal dari ini kalian tambahkan di etc apt source.base. Nah, setelah itu kalian simpan, Ctrl X enter. Nah, untuk mengecek IP address-nya ketika config, ini adalah IP address-nya 192.168.43.110. Nah, kita tes untuk koneksi internetnya, apakah dia terkoneksi atau tidak dengan kita. Nah, bisa ya. Kemudian kita gunakan program ikuti bagaimana menggunakannya. Bapak ulang. Ini di sini programnya, kita masukkan IP address-nya tadi 192.168.43.110. Portnya 22 untuk desa. Ini kita login user terlebih dahulu. Passwordnya 1334. Nah, baru setelah itu kita super user. Password root ya, SU user. Nah, sudah masuk ke super user, baru kita update ya, update get update seperti itu. Nah, namun punya Bapak tadi sudah diupdate, jadi tidak perlu lagi. Dan jangan lupa juga upgrade. Nah, langsung saja setelah upgrade kita coba install. Nah, bisa kalian lihat. Nah, ini agenti yang sudah kita persiapkan kemarin ya. Nah, ini dia situs topsetting.com. Namun di sini ada, ini harus spasi. Ini kita copy ya. Nah, seperti ini ya. Kita klik kanan, nah, edit. Ada Apache 2, PHP 5, MySQL Client, MySQL Server, PHP 5 MySQL, dan terakhir adalah PHP Lite. Nah, kita install. Configure database, yes. 123, dan passwordnya 123 ya, 123 aja. Ya, gunakan Apache 2 dengan spasi ya. Proses lagi, kita tunggu. Ini prosesnya cukup lama, jadi nanti kita akan bertemu dengan beberapa feedback dialog. Ada dialog yang memberikan kita opsi. Nah, opsinya kita ambil default saja. Nah, ini karena tadi Bapak sudah install, jadi tidak ada pertanyaan lainnya. Tapi nanti kalau misalnya Anda ketemu seperti ini, tidak, tadi udah ya, ini password 3. Nah, kemudian Anda setelah kita selesai installnya, kita cek terlebih dahulu. Caranya cukup mudah. Hasil dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah kita sudah
internet. Cara-caranya untuk menginstalnya kalian bisa mencarinya kalau misalnya kesulitan dengan video Bapak, atau kalian juga bisa bertanya melalui video daring. Bapak masukkan loginnya, root dan passwordnya sesuai dengan password kita. Nah, ini dia menu-menu yang ada pada PHP MyAdmin. Nah, nanti kita akan coba gabungkan. Ini kan instalasinya tadi berbasis teks, dan kalian bisa melihat Bapak menggunakan command prompt untuk menginstalnya. Setelah ini kita akan coba untuk menginstalnya menggunakan agency yang sudah kita persiapkan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan agency untuk menginstal MyAdmin. Nah, sekian dulu ini praktek kita untuk MyAdmin, cukup sederhana. Nah, anak-anak, praktek kita tadi sudah Bapak rangkum. Nah, dalam bentuk PowerPoint, instalasi dan konfigurasi PHP MyAdmin untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan kelas 12 TKJ. Nah, jadi yang persiapannya adalah yang pertama kita menggunakan repository. Tapi yang Bapak gunakan di sini adalah repository lokal, yaitu kambing.ui.ac.id. Untuk membukanya itu gunakan perintah nano /etc/apt/source.list. Oh maaf, ini bukan /list ya, tapi ini .list seperti ini. Nah, kemudian tambahkan teks di bawah ini ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Karena kita menggunakan Debian 8 itu JCE, maka seperti ini. Setelah itu apt-get update. Oh ya, tambahkan juga di sini seperti ini perintahnya ya, anak. apt-get upgrade. Nah, upgrade. Setelah itu baru ketik. Setelah kalian selesai, ini cukup panjang prosesnya nanti. Baru ketik apt strip-get spasi install spasi minj spasi apache 2 PHP 5 MySQL strip client, MySQL strip server, PHP 5 strip MySQL, dan PHP MyAdmin. Nah, ini artinya kita menginstal 1, 2, 3, 4, 5, 6 program bersamaan dengan satu kali perintah secara antrian nanti menginstal. Nah, itu setelah menginstal, biasanya kalau tidak ada kendala, dia berhasil. Untuk ngecek berhasil tidaknya, bisa kalian gunakan dari Windows, kemudian buka browser. Di browser kalian ketik ini ya, IP address-nya berapa, kemudian /php MyAdmin. Nah, kalau misalnya di IP address-nya adalah 43.110, maka kalian ketik http://192.168.43.110/php MyAdmin. Enter. Maka harusnya muncul seperti ini tampilan halaman login seperti ini. Kemudian setelah kalian masukkan passwordnya, user sama passwordnya, nah maka dia akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah kita berhasil menginstal PHP MyAdmin dengan berbasis teks atau berbasis konsol mode. Nah, demikian anak-anak. Terima kasih. Anak-anak, tadi sudah kalian saksikan bagaimana video praktek dari konfigurasi PHP MyAdmin. Mudah-mudahan kalian paham. Tapi kalau misalnya ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan di forum kita di daring. Nanti kita bisa berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian dapatkan ketika kalian menonton video. Dan kemudian untuk kedepannya Bapak harapkan kalian bisa mencobakannya di sekolah, atau misalnya kalau sudah memiliki laptop di rumahnya masing-masing,
terima kasih.